Sungguh banyak kayu di rimbo, tampek basarang si burang talam, jawetlah salam dari Ambo, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Despina, NIM 2014-040024, dari kelas Tadris Matematika A, BP 2020. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi yaitu Islam, Adat, dan Modernitas. Tema Islam, Adat, dan Modernitas adalah analisis mengenai konflik segitiga antara unsur spiritual atau agama Islam, unsur lokal atau adat, dan unsur global atau modernisasi yang terjadi pada masyarakat Minangkabau. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu konflik adat, Islam, dan modernitas. Pada bagian ini akan dibagi menjadi 3, yaitu konflik Islam dengan adat, konflik Islam dengan modernitas, dan konflik adat dengan modernitas. Yang kedua yaitu yang akan kita bahas adalah adat Minangkabau, dan pada bagian awal ini kita akan membahas tentang konflik adat, Islam, dan modernitas. Yang pertama, konflik Islam dan adat. Kata adat berasal dari kata ad yang mempunyai derivasi kata al-adat, yang berarti sesuatu yang diulang-ulang atau kebiasaan. Apabila merujuk pada fakta historis masa awal, pada masa Rasulullah dan para sahabat, dalam tasri al-Islam, posisi adat menjadi faktor penting dalam pembangunan hukum Islam. Bahkan menjadi pengiring lahirnya wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Tradisi Arab lain dan tradisi di luar Arab yang termasuk di dalam Al-Quran, yaitu ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan, khitanan, dan kurban. Ada 2 teori tentang korelasi hukum adat dan hukum Islam. Teori pertama diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg, yaitu teori resepsi incompleque. Teori resepsi incompleque ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya agama Islam atau hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini mengatakan bahwa hukum Islam berlaku seutuhnya bagi umat Islam, karena hukum adat sudah menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Kemudian teori ini dikritik oleh Christian Schnack-Hurranche dengan teori resepsi, artinya bahwa hukum yang mengatur tata tertib masyarakat di Indonesia adalah hukum adat asli, sedangkan hukum agama Islam hanya berlaku pada sebagian kecil yang telah diterima, meresap, dan sesuai dengan hukum adat. Dukungan kepada hukum adat ini tidak terlepas pula dari politik David Impera, pemerintah kolonial. Hukum adat akan membuat suku-suku terkotak-kotak, sedangkan hukum Islam akan menyatukan mereka dalam satu ikatan. Untuk memperlancar tujuan tersebut, mereka mempertentangkan kaum adat dengan Islam, dengan cara mengangkat citra hukum adat, menggalakkan dan menghidupkan tradisi atau adat istiadat, serta merangkul, menyanjung, membesarkan, dan menonjolkan istiadat. Pada di sisi lain, hal itu untuk mempersempit ruang gerak hukum Islam, menjauhkan umat Islam dari pengetahuan, serta pengamalan ajaran Islam, membuat mereka minder dengan Islam, serta menaikkan ulama dan tokoh-tokoh Islam, sebab Islam dianggap penghalang bagi kolonial Belanda di Indonesia. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam kaitan dengan hukum Islam yang merupakan usaha untuk melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara berikut. Yang pertama, dalam hukum pidana, tidak memasukkan hudud dan kisos. Hukum pidana yang berlaku bersumber dari Wetboek van Strafrecht dari Nederland yang berlaku sejak Januari 1999. Dalam hukum tata negara, ajaran Islam yang menyangkut hal tersebut dihilangkan sekaligus. Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah untuk memberikan pelajaran agama dalam politik, kenegaraan atau ketatanegaraan dilarang. Yang terakhir yaitu dalam hukum muamalah. Dipersempit hanya menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Hukum kewarisan Islam pun diminimalisir dengan langkah-langkah sistematis.
Teori resepsi ini sangat besar pengaruhnya terhadap tata hukum Hindia Belanda, yang berakibat kepada diperlemahnya hukum Islam tahap demi tahap, dan kemudian pada akhirnya disingkirkan sama sekali dari tata hukum Hindia Belanda. Hukum ini juga disebut dengan hukum iblis. Dengan berlakunya ISSTBLD 1909-221 yang isinya menampung teori resepsi itu, maka hukum Islam pun dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Pembahasan selanjutnya yaitu konflik Islam dan modernitas. Agama Islam masuk ke Minangkabau dalam arti sebuah agama pada tahun 1600. Proses penyebaran agama Islam begitu cepat di sini. Tahun 1778, semua masyarakat telah beragama Islam. Sedangkan pada tahun 1761, masyarakat Minangkabau digambarkan masih beragama Hindu. Meskipun masyarakat Minangkabau pada saat itu telah memeluk Islam, tetap saja mempercayai takhayul dan praktik-praktik yang tidak Islami. Pelopor modernisasi Islam dalam sejarah Minangkabau yaitu Syekh Muhammad Jambil Jambe atau Inyak Jambe, Syekh Abdul Karim Amrullah atau Inyak Rasul, Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Khatib Ali, dan sebagainya. Syekh Khatib Ali, Datuk Muara Labuh dapat menenangkan pertentangan yang sudah meluas dan turun-menurun di Minangkabau sejak akhir abad ke-19 mengenai pelaksanaan hukum waris menurut hukum adat dan menurut hukum agama Islam, yaitu hukum faraid. Beliau mengeluarkan fatwa yang disokong penuh oleh sebagian ulama muda dan modern di Minangkabau bahwa harta pencarian diwariskan kepada anak, karena tidak dapat selalu menarik garis yang jelas antara harta pusaka tinggi dan harta pencarian, karena terakhir mengenai harta waris dan hak waris hingga dewasa ini belum tercapai di Minangkabau. Dalam kasus politik Islam dan modernisasi di dunia, yaitu Mesir, pemikiran politik dan Islam di Mesir dimulai sejak 1000 tahun silam, yakni ketika perguruan tinggi Al-Azhar didirikan di Fatimiyah. Perguruan tinggi ini dalam perkembangannya dijadikan sebagai institusi pemberdayaan dan perakayasaan pemikir, salah satunya pemikir politik. Akan tetapi diskusi harakah pemikiran politik di kursus Mesir modern, starting point-nya akan selalu dikaitkan dengan masuknya ekspedisi atau ekspansi Napoleon Bonaparte ke negara itu. Karena ekspedisi inilah nantinya yang menghadirkan wajah modern di Mesir, dengan teknologi sebagai indikasi perkembangan dan pembangunan materinya. Harakah pemikiran dan gerakan politik Islam di Mesir modern menarik untuk didiskusikan, paling tidak sepanjang studi Islam sekarang ini. Tidak hanya negara ini melontarkan beberapa pemikir politik yang terkadang kontroversial, tetapi juga menjadi sentral reaksi ideologi religius dalam menentang imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa, dengan ulama sebagai legitimator dan decision maker untuk permasalahan agama dan politik. Pembahasan selanjutnya yaitu konflik adat dan modernitas. Modernitas adalah sikap yang mendasari perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat itu menyebabkan modernitas struktur masyarakat. Perubahan pandangan politik mengintensifkan kegiatan-kegiatan ekonomi, ringkasnya menjadi perangsang pembaharuan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Apabila perombakan itu terjadi sekencang-kencangnya dari hati dan didukung oleh lapisan masyarakat luas, modernisasi ini disebut revolusi. Dan disebut evolusi apabila perubahan-perubahan tersebut dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Modernisasi di bidang agama dalam pengertian merombak cara berpikir keagamaan, merubah cara memberi tafsiran agama, pendidikan dan dakwah agama disebut reformasi. Modernitas di Indonesia umumnya dan Minangkabau khususnya sejak permulaan abad ke-20 disemangati oleh dan bersumber dari dua alam pikiran dan pandangan hidup. Pertama, mengalir dari sumber alam pikiran dan pandangan hidup Greko-Romawi.
Ludais Kristen, dan Jerman lazim disebut Barat. Melalui pendidikan Belanda, media massa seperti koran dan majalah merembes ke Indonesia, khususnya Minangkabau sejak abad ke-20. Seorang intelektual Indonesia disebut modern kalau memperoleh pendidikan Belanda, setidaknya mengerti komunistika Belanda sebelum zaman ke Jepang. Kedua, merembes ke daerah Minangkabau khususnya dengan Mesir dan Tanah Arab sebagai sumber utama, melalui lembaga-lembaga pendidikan agama, surau, maupun pesantren. Memainkan peranan penting di Minangkabau pada tahun 2020-an ditunggangi oleh sosialisme kiri. Komunisme pecah dan menjadi lemah, karena itu sungguh pun menderita hambatan, tekanan, reaksi, dan depresi ekonomi sejak tahun 1930. Paham ini yang dilandasi dengan unsur kebangsaan berhasil menggerakkan orang dan masyarakat Minangkabau kembali. Setelah Islam datang, budaya adat masyarakat Minangkabau pada umumnya dapat bersatu dengan ajaran Islam. Karena Islam dikembangkan bukan dengan cara konfrontasi, tetapi secara persuasif. Setelah bukan menentang adat, tetapi menyempurnakan adat. Keempat, pembauran adat dan agama berjalan dengan baik, seperti acara berlimau menyambut bulan puasa. Banyak nilai positifnya, antara lain persiapan fisik dan mental serta menjalin hubungan kekerabatan yang akrab. Akan tetapi pada akhir-akhir ini, dengan adanya pengaruh budaya luar, maka terjadi pergeseran nilai dari positif menjadi kurang baik, bahkan bertentangan dengan adat dan agam. Contohnya seperti acara pernikahan, mamat selalu tidak dianggap penting, karena sudah tinggal di rantau dan tidak menganggap budaya sendiri lagi. Yang kedua, pakaian adat Minangkabau. Pakaian adat wanita Minangkabau seringkali melenceng dari Minangkabau yang sebenarnya, seperti terbuka auratnya, mengetat, dan tidak memakai songkok atau jilbab. Dibahas pada kali ini yaitu adat Minangkabau dan perubahan. Minangkabau mendaratkan leluhur pertama di Gunung Merapi, yang pada saat itu dikelilingi oleh air. Suku Minangkabau terus berkembang dan mendirikan kediaman baru di luar tanah kelahiran. Alam Minangkabau berupa himpunan kawasan kecil-kecil yang disebut dengan negari. Cara pandang Minangkabau meliputi tradisi politik asli berupa para penghulu dan raja. Penghulu sebagai pemimpin beberapa keluarga matrilineal masalah dalam negari, sedangkan raja mengurus rantau negari. Rantau merupakan peranan penting dalam sejarah Minangkabau. Unsur baru dapat diterima dalam Minangkabau jika memenuhi syarat yang berlaku. Keharmonisan dapat dilihat dari 3 raja, yaitu Raja Adat, Raja Agama, dan Raja Dunia. Ciri khas keharmonisan ini berupa adat bersandi syarak, syandra bersandi kitabullah. Orang ke negeri Eskimo yang jauh terpencil di kutub pergi juga, dan ke negeri Tibet, negeri yang dilarang, juga pergi, apalagi ke tanah Minangkabau. Meskipun berpagar ruyung, berpagar gunung, ini mama dan ahli adat tidak juga dapat menyumbat Teluk Bayur dan Jalan Lubak Sekapiang. Sekolah raja di Bukit Tinggi membuka pintu buat bersekolah ke Jawa, bahkan ke negeri Belanda. Surau-surau tempat ulama mengajar membuka jalan bersekolah ke Mekah dan Mesir. Orang-orang Minangkabau giat mencari uang. Di mana-mana dia kelihatan, terutama penduduk negari-negari yang kurang sawah, seumpamanya sulit air, seperti Selungkang dan Sungai Batang. Pada permulaan, perantau masih dipakai menurut adat, mencari harta bukan buat diri sendiri, melainkan berkemenakan anak-anak, tetapi kelamaan mudar. Anaknya telah kawin, tidak lagi ditanyakan sukunya, dan mereka takut akan pulang. Banyak yang mereka takutkan. Si ayah takut karena tempat istirahatnya di Minangkabau tidak ada lagi. Selama di kampung, suku ayah dan suku anak berlainan. Di rantau, si anak tidak dikenai mama, tempat dia bergantung. Yang dikenai hanyalah ayahnya, sehingga tidak dipedulikan. Sekian presentasi saya tentang Islam, adat, dan modernitas. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dan kejanggalan. Saya tutup dengan sebuah pantun, yaitu
Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.